Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil pendataan yang telah saya lakukan dalam kelima rumah tangga yang ada di sekitar rumah saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aliyah Darmayanti dengan NIM J1A121004. Saya dari Kesmas A, Angkatan 2021. Nah, jadi tugas kali ini ialah menganalisis dan membuat program kesehatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa membuat program kesehatan itu harus melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu harus mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, membuat rumusan masalah. Yang ketiga, menentukan prioritas. Yang keempat, merumuskan bentuk intervensi. Kemudian, membuat plan of action. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dari hasil pendataan dalam kelima rumah tangga yang telah saya identifikasi, saya menemukan beberapa masalah, yakni diantaranya yang pertama, kebiasaan merokok yang masih dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai akibat yang dapat ditimbulkan jika kekurangan yodium. Dan yang ketiga adalah kebiasaan tidak membuka jendela rumah ketika siang hari. Nah, dari ketiga masalah yang saya dapatkan dari kelima rumah tangga, itu akan saya lakukan penentuan prioritas. Jadi, penentuan prioritas di sini saya menggunakan metode CART, yang dimana CART itu merupakan singkatan dari capability, accessibility, readiness, dan leverage. Nah, bisa dilihat dalam slide. Di sini dalam penentuan prioritas saya menggunakan metode CART seperti yang saya katakan tadi, dan saya memberikan skor tertinggi kepada kebiasaan merokok. Mengapa demikian? Karena menurut saya rokok merupakan masalah yang genting untuk dibahas. Karena rokok ini memiliki dampak yang sangat serius dan berdampak jangka panjang bagi kesehatan perokok aktif maupun pasif. Namun, di sini bukan berarti masalah ranking kedua dan ranking ketiga itu tidak akan saya intervensi. Namun, dengan adanya penentuan prioritas ini bertujuan agar kita bisa mengetahui masalah mana sih yang akan terlebih dahulu diintervensi. Bukan berarti jika sudah mendapatkan ranking pertama, maka ranking pertama saja yang diintervensi. Bukan seperti itu, melainkan ranking kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu tetap diintervensi juga. Baik, setelah menentukan prioritas, langkah selanjutnya adalah merumuskan bentuk intervensi yang sesuai dengan masalah yang telah diprioritaskan. Nah, perlu kita ketahui bahwa bentuk intervensi itu bisa dalam bentuk alternatif fisik ataupun non-fisik. Nah, contoh alternatif fisik itu seperti poster ataupun leaflet. Nah, sedangkan untuk non-fisik itu bisa berupa sosialisasi atau penyuluhan. Nah, namun untuk intervensi masalah saya menggunakan bentuk intervensi dengan alternatif fisik, yang dimana saya menggunakan media poster sebagai media edukasi saya, yang dimana poster ini akan berisikan bagaimana sih cara-cara untuk berhenti merokok, serta bahan-bahan apa saja yang berbahaya yang terkandung di dalam rokok tersebut. Nah, mengapa saya memilih poster sebagai media edukasi saya? Karena menurut saya, poster merupakan media yang menarik dan juga sangat mudah dipahami oleh sasaran. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada plan of action, yang dimana masalah yang saya ambil seperti yang saya katakan tadi, kebiasaan merokok, kemudian bentuk intervensinya adalah memberikan edukasi melalui penyebaran poster. Nah, tujuan dari program saya yakni meningkatkan pengetahuan sasaran mengenai bahaya rokok, lalu kegiatan atau program yakni membuat dan menyebarkan serta membagikan poster mengenai bahaya rokok dan cara efektif untuk berhenti merokok. Kemudian penanggung jawab itu saya sendiri, Aliyah Darmayanti. Kemudian untuk waktunya yakni 9 Oktober tahun 2022. Pelaksana itu saya sendiri. Kemudian untuk sasaran di sini saya mengambil sasaran perokok aktif maupun pasif pada 5 rumah tangga yang diidentifikasi. Kemudian untuk target itu pengetahuan sasaran dapat meningkat mengenai bahaya rokok. Kemudian untuk anggaran saya mengeluarkan sekitar 10.000.
Kemudian untuk indikator keberhasilan, itu ketika pengetahuan sasaran meningkat mengenai bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, dari mana sih saya bisa mengetahui pengetahuan sasaran itu meningkat atau tidak? Jadi di sini saya tidak menggunakan metode pre-test maupun post-test karena terkendala oleh waktu. Jadi saya menggunakan metode real time atau pada saat itu juga. Nah, pada saat itu juga saya melakukan diskusi dengan para sasaran dan alhamdulillah ternyata yang tadinya tidak tahu mengenai bahaya rokok menjadi tahu karena dengan adanya poster saya tersebut. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi. Seperti yang kita ketahui bahwa evaluasi diartikan sebagai proses untuk menyediakan informasi mengenai sejauh mana sih suatu program itu telah dicapai. Nah, sejauh ini penyebaran poster sebagai intervensi yang dilakukan itu sudah cukup lancar dan pengetahuan sasaran meningkat. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, hal ini itu dibuktikan dengan uji coba langsung. Seperti yang saya katakan tadi, saya melakukan diskusi langsung dengan sasaran mengenai hal apa saja terkait rokok dari poster yang telah saya bagikan. Nah, namun untuk mengubah perilaku sasaran yang awalnya merokok menjadi berhenti merokok, itu terbilang cukup sulit. Nah, terlebih lagi apabila program-program seperti ini itu tidak dikencarkan secara terus-menerus. Nah, jadi perlu adanya penyebaran informasi, ajakan, serta motivasi untuk sasaran agar sasaran tersebut bisa mengimplementasikan program yang telah dijalankan. Kemudian berikutnya, di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang telah saya lakukan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.